Dan setelah ini ada juga kunjungan ke SMK PGRI 2 Kudus dan SMK NU Banak. Kami sangat mengharapkan masukan dan arahan Bapak Ibu agar SMK di Kudus makin dapat berkontribusi dan mendukung, memiliki daya saing tinggi, tetapi karena mungkin ini peringat bahwa kita masih perlu bekerja keras, lebih semangat lagi, mulai dari tindakan kecil untuk mengembangkan pendidikan vokasi di Kudus, Kota Kudus, halaman. Saya merasa bangga. Ya, SMK RUS ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara sektor pendidikan, kemudian juga dengan sektor swasta dan pemerintah daerah. Bagaimana kita hari ini memang sedang terus mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sedikit mengenai industri kreatif atau kementerian baru ini namanya Kementerian Ekonomi Kreatif. Betul, dulu pernah ada, tetapi dulu itu belum menjadi kementerian sendiri. Ini baru 6 bulan umurnya kementerian ini. Jadi memang Presiden Prabowo ini ingin sekali mengembangkan lapangan kerja berkualitas. Jadi ada garis bawahnya, berkualitas dengan mendorong industri kreatif. Itu tertera dalam nawacita. Nah, kemudian kementerian ini membina 17 subsektor. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Kalau Bapak Ibu lihat, ada subsektor yang kreativitas berbasis budaya, itu kuliner, kria, fashion. Jarum juga mendukung SMK PGRI ya, kalau tidak salah. PGRI itu ada di situ. Kemudian ada yang berbasis desain, ada yang berbasis media, itu ada film, animasi, video, termasuk musik, dan juga berbasis digital, games, aplikasi, konten digital, teknologi baru, nanti ada AI di situ. Tetapi dalam RPJMN ada 7 yang prioritas. RPJMN ini adalah prioritas Presiden untuk 5 tahun ke depan. Nah, yang di bold itu, jadi beririsan semua apa yang dilakukan oleh sekolah ini. Begitu juga mungkin juga dengan programnya Pak Bupati, sangat relevan bahwa inilah industri kreatif yang sangat berkembang di Indonesia. Lanjut. Jadi kementerian ini pun itu sudah hampir setiap subsektor itu sudah punya direktoratnya sendiri. Jadi juga saya mengundang nanti Jarum ke Jakarta pimpinannya untuk kita bagaimana kolaborasi lebih besar lagi untuk mendukung anak-anak bangsa yang mempunyai potensi kreativitas untuk kita dorong. Ya, karena memang potensinya sangat luar biasa. Kita tahu, kalau kita sudah pernah dengar bahwa negara yang salah satu bergantung terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif seperti dulu 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu mungkin mulai di Inggris dan Amerika. Kemudian mungkin 10 tahun terakhir mungkin Korea Selatan dan Cina. Nah, sekarang juga sudah mulai berkembang ke negara-negara tetangga kita termasuk Indonesia. Baik Thailand, Vietnam, Malaysia, hari ini Indonesia. Nah, untuk itulah memang kami di pemerintah melihat bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Jadi peran dari Pemda itu sangat penting untuk mendukung ini. Karena memang semua program yang ada di Kementerian Ekonomi Kreatif ini adalah untuk membangun para pegiat ekonomi kreatif dari daerah. Tabel kolaborasi. Nah, jadi memang tantangannya ekonomi kreatif mungkin Pak Bupati dan rekan-rekan dari Jarum serta dari RUS juga paham bahwa kaitannya pertama adalah kaitan tantangan mengenai riset, mengenai pendidikan formal ataupun informal, mengenai pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, sistem pemasaran, insentif yang harus diberikan, kekayaan intelektual termasuk perlindungan dari hasil kreativitas termasuk pembajakan. Nah, inilah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pegiat industri kreatif. Nah, tentu penyelesaiannya ini yang tadi juga sempat disebutkan, bagaimana pendekatan kolaborasi Hexa-Helix ini, apakah itu dengan komunitas atau asosiasi, dan dengan para pegiat bisnis, dengan pemerintah termasuk khususnya pemerintah daerah, dengan akademisi mulai dari SMK hingga
S2, S3 dan seterusnya, termasuk dengan lembaga keuangan. Karena rata-rata tantangan pegiat ekonomi kreatif ketika mereka sudah mampu membuat produk kreatifnya, ketika datang ke bank akan menanyakan kalau mau minjam agunannya apa, mana tanahnya, mana bangunannya, mana sertifikatnya, kan begitu. Sementara kalau pegiat ekraf akan bilang bahwa aset saya ada di otak saya, ada di laptop saya. Nah, inilah yang kami juga sedang bicara dengan OJK, dengan perbankan, bagaimana juga bisa menilai hasil kreativitas itu sebagai agunan, hal-hal seperti itu. Lanjut, singkat-singkat aja. Nah, ini juga Pak Bupati, ini sangat penting. Tadi malam saya juga duduk hampir 3 jam dengan Pak Gubernur Jawa Tengah di Jakarta, karena semestinya kami sebenarnya bersama-sama ada kegiatan di Jawa Tengah, tetapi karena ada undangan di Jakarta, jadi kami ketemu Jakarta. Tentu pemerintah pusat tidak bisa sendiri. Saat ini, termasuk dengan Gubernur Jateng, tadi malam kita duduk tentang pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif. Tidak harus sendiri, tetapi dinaikkan menjadi judul dari dinasnya. Jadi Pak Gubernur menyatakan juga ada rencana saat ini sedang disusun dinasnya digabungkan dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif supaya lebih sinkron dengan program-program pusat. Karena ketika ekraf itu di dalam kedinasan hanya ditaruh di bawah judul dinas, maka juga biasanya anggarannya nggak terlalu besar. Kemudian outputnya adalah kegiatan adalah FGD, outputnya adalah kertas, kira-kira kayak begitu, atau paper. Nah, inilah sekarang saat ini ada 9 provinsi yang sedang mendirikan dinas ekraf, ada 40 kabupaten kota, yang di bawah itu 29 tambah 12, 40 kabupaten kota. Se-Indonesia juga sedang merubah nomenklatur dari OPD-nya dengan menempatkan nama ekraf. Dan ini sebuah gerakan yang luar biasa saat ini, bahwa memang di daerah pertumbuhan khususnya Jawa Tengah, khususnya Kudus, ekraf sudah berkembang, tetapi ini juga daerah-daerah lain termasuk di luar Jawa menyambut ini sangat luar biasa. Lanjut. Nah, inilah harapannya ketika tantangan tadi mulai riset, pendidikan, masalah kekayaan intelektual, infrastruktur, hingga pemasaran, sistem. Nah, di sanalah di kiri atas itu akan terbuka lapangan kerja yang berkualitas. Hilirisasi termasuk yang dilakukan oleh SMK Rus kan itu juga hilirisasi, dari tadinya yang buatan luar sekarang juga mulai diproduksi di sini. Kemandirian bangsa akan terjadi dan dapat digunakan sebagai diplomasi budaya Indonesia ke pentas internasional. Disitulah esensi dari musim baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Jadi Bapak Ibu, generasi atau masyarakat Indonesia ini 50% adalah di bawah 40 tahun atau di bawah 45 tahun, milenial dan seterusnya. Dan generasi muda sekarang itu ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Yang biasanya main game ketika kecil ingin menjadi membuat game. Yang biasanya nonton film ingin membuat film. Yang biasanya mungkin beli baju ingin bikin baju, dan seterusnya begitu. Jadi memang generasi muda ini ingin bekerja sesuai dengan passionnya. Nah, kalau kita lihat pengangguran hari ini sekitar 7,4 juta jiwa, 80% itu Pak Bel, 80% itu di bawah 40 tahun. Ini yang paling kiri, di bawah 40 tahun. Nah, kemudian kita lihat jumlah tenaga kerja kita setiap tahun itu antara 5 tahun terakhir ini 1 sampai 2,5 juta itu masuk bekerja di bidang industri kreatif. Jadi saya pernah bicara juga dengan ketua alumni Universitas Indonesia, dari belasan ribu setiap tahunnya yang lulus dari UI, itu 60% tidak bekerja di fakultas yang dia pelajari selama 4 tahun. Mereka masuk ke industri kreatif, begitu. Dan kalau kita lihat juga pekerja ekonomi kreatif hari ini ada 26,5 juta, itu juga 40% itu adalah di bawah 40 tahun. Jadi sudah benar, sekali lagi terima kasih yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah Kudus, Kabupaten Kudus, Jarum Foundation, SMK Rus Animation, ya, ini sangat luar biasa. Dan kita berharap bahwa sumber daya manusia Indonesia, terutama di industri kreatif,
wabil khusus kalau di sini animasi dan games itu bisa semakin baik, kalau bisa semakin besar ini sekolah gitu ya, dan kalau bisa juga diduplikasi juga di daerah-daerah lain, karena saya sering sekali menerima juga para investor di bidang perfilman, investor di bidang games atau perusahaan-perusahaan besar di bidang games dan film. Mereka ingin sekali untuk berkolaborasi, bekerja sama, atau bahkan berinvestasi di Indonesia. Tapi yang mereka tanyakan adalah sustainability dari sumber daya manusianya, baik kualitas maupun ketersediaannya begitu. Jadi itu yang memang kami termasuk dengan berbagai pihak stakeholder, termasuk dengan asosiasi game, bagaimana semakin banyak anak Indonesia yang dapat membuat games berkualitas, semakin banyak anak-anak Indonesia yang juga bisa membuat film-film animasi berkualitas. Kalau setelah itu ada, tentu kita akan dorong ke tingkat nasional bahkan ke tingkat global. Seperti pendampingan kami yang baru terakhir ini kan dengan film Jumbo. Ya, film Jumbo, kalau kita tahu film animasi Indonesia terakhir itu kan yang sukses di tahun 2017 hanya 600.000 penonton. Tetapi yang ini dimulai dari hari pertama Lebaran sampai hari ini itu kurang lebih hampir 10 juta penonton. Belum termasuk mulai bulan Juni akan ditayangkan di 17 negara. Belum termasuk setelah akhir tahun ini, mungkin awal tahun depan masuk ke OTT. Begitu. Nah, tetapi sambil ini berjalan, kami juga menghubungkan mereka dengan percetakan buku. Karena percetakan buku tulis, buku gambar yang covernya sekarang pakai IP karakter asing, bagaimana pakai Jumbo ini, mereka juga kita pertemukan. Jadi membantu industri penerbitan juga. Kemudian juga membuat stationery, karena bulan Juni kan mau naik kelas, mau masuk sekolah. Begitu. Dan kami juga menghubungkan ke fashion dan seterusnya. Jadi memang menariknya di subsektor ekonomi kreatif ini dari 17 subsektor, ketika satu kita dorong ke atas, dia bisa berkolaborasi dengan subsektor lainnya. Lain dengan bidang pertambangan, ketika penambang emas sukses belum tentu bisa kolaborasi dengan yang batu bara, malah bersaing gitu kan. Tapi kalau di subsektor ekonomi kreatif mereka bisa saling mendukung. Jadi itu tetap semangat ya, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh SMK RUS, kemudian Pemda, Pak Bupati luar biasa dukungannya, dan ini karena Kudus ini sebagai kota kreatif ini sudah terdengar di nasional gitu. Mungkin sering diadakan kunjungan studi banding juga dari berbagai daerah gitu ya. Kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, tetap semangat. Kami di pusat siap untuk berkolaborasi baik dengan Pemda maupun dengan Jarum Foundation. Pak Bupati kalau ada waktu kapan ke Jakarta kami juga mengundang untuk kita bisa duduk bicara lebih teknis lagi. Tapi kami mengucapkan terima kasih termasuk semua pihak, yayasan, komunitas. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu dari penyumbang kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih buat Bapak Menteri Ekonomi Kreatif, dan tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat fasilitas-fasilitas di sini, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan dari